Hizkia Ananda. Hizkia Ananda kok perempuan ini ya? Kamu perempuan namanya Hizkia ya? Kenapa? Oke, nggak kedengeran deh. Oke, jadi saya langsung mulai aja ya. Kita mulai ya Pak Indi? Mulai ya? Ya Pak, mulai aja Pak. Oke. Mulai Pak Jason. Saya share screen dulu. Oke, kelihatan ya ini ya screen-nya ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kedatangan teman-teman semua yang bersama-sama mau mengikut Tuhan Yesus Kristus dan melatih diri menjadi pemimpin yang memimpin orang lain ikut Yesus Kristus melalui Sekolah Tinggi Teologi Soteria Purwokerto. Nah, saya mungkin pakai waktu kira-kira 20-30 menit untuk memberi kita pandangan tentang sekolah ini dan apa ekspektasi ya, apa harapan kami dari dosen, kemudian dari yang dititipi Tuhan, sekolah ini untuk menjadi lahan di mana kita semua bisa sama-sama belajar. Setelah itu, tiap orang, tiap Anda bisa bertanya. Dan saya akan bertukar pikiran dan bertukar jawab dengan kita semua. Oke, jadi tadi di ibadah pembukaan, saya sudah mulai dengan menanyakan satu pertanyaan. Kenapa kok Anda ada? Kenapa Anda ada? Apakah ini ada yang membantu saya menjadi host ya? Ini kok ada yang mau masuk, belum bisa masuk ini ya. Di layar saya kelihatan ini. Immanueli Sebua. Bisa tolong di-admit atau diapain gitu. Oke, jadi tadi saya sudah mulai dengan ini ya. Mengapa Anda ada? Nah, jadi saya ulangi. Mengapa itu pertanyaan penting. Pertanyaan ini tidak pernah bisa lepas dari hidup kita. Jadi begitu kita masuk ke sebuah sekolah seperti saat ini, begitu kita bangun pagi aja dari tidur, ini pertanyaan sudah muncul. Mengapa saya menghirup udara lagi pagi hari ini? Berarti begitu kita menanyakan pertanyaan mengapa, yang kita sedang coba jawab adalah ini, apa kontribusi saya sejak saya bangun pagi hari ini untuk membuat dunia jadi lebih baik, untuk membuat rumah tangga jadi lebih baik, untuk membuat relasi jadi lebih baik. Tadi pagi sebelum mulai kebaktian, saya ngobrol sebentar dengan Ibu Pendeta Sumantri, dan Ibu Suwarni itu bilang, ya, saya lagi masak, saya lagi mempersiapkan anak-anak saya untuk sekolah dan keluarga saya. Nah, berarti itu kan kenyataan ya, bahwa begitu orang itu bangun dari tidurnya, langsung mulai mikir, kontribusi saya apa? Untuk Ibu Suwarni memasak, mempersiapkan makanan untuk keluarganya, dan kemudian bersama-sama dengan kita semua belajar. Nah, jadi kita ada untuk membangun pemimpin-pemimpin yang ikut Yesus Kristus dengan melatih hati kita, melatih pola pikir kita, dan melatih tangan kita, tindakan kita untuk mengikut Yesus penuh hati. Jadi kita ini bukan cuma mengikut tradisi gereja, kita bukan cuma mengikut dogma atau doktrin yang nanti mungkin akan kita pelajari. Kita juga tidak mengikuti teologia dengan warna tertentu. Yang kita ikuti adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melatih hati, pikiran kita, dan tindakan kita untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus sepenuh hati,
yang kemudian kita ajak orang lain untuk ikut Yesus Kristus. Itu mengapa saya ada. Bagaimana tiap orang memberikan kontribusi lewat sekolah ini, mempersiapkan dirinya untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Nah, jadi ini bisa menjadi pedoman buat kita semua, bagi yang usianya 20-an, saya lihat banyak yang usianya 20-an, apa yang Anda lakukan pada saat usia Anda 20-an saat ini? Yaitu learning, belajar sebanyak mungkin. Jadi di STT Soteria, Anda akan diperkenalkan dengan berbagai macam warna teologia, ada teologia barat, ada teologia timur, kalian akan diperkenalkan juga dengan filsafat, dengan psikologi, dan juga misalnya Pak Rocky tadi, rekan kami, akan memperkenalkan kepada kita mungkin tentang dunia manajemen, manajemen kehidupan itu seperti apa. Jadi usia 20-an, belajarlah sebanyak mungkin. Itu masanya kita tidak pilih-pilih. Saya hanya mau kuat dalam satu bidang. Itu bukan masanya kalau usia 20-an. Belajar sebanyak mungkin. Nanti masuk ke usia 30-an, itu fase di mana setiap orang itu akan editing. Memilih-milih yang sesuai dengan keunikannya, dengan gairahnya, dengan kekuatan tiap pribadi. Tapi itu baru dilakukan pada saat usia 30-an. Nanti usia 40-an, saya 47. Jadi ini masanya saya untuk mastering, membuat diri jadi ahli dalam 1, 2, atau bahkan beberapa hal spesifik. Mastering. Ya. Dan nanti usia 50-an, itu masanya untuk harvesting, untuk menuai hasil kerja kita. Hasil belajar, hasil kerja. Dan nanti usia 60-an, itu masanya untuk kita guiding, membimbing orang lain. Untuk belajar, untuk editing, untuk mastering, bahkan menolong orang lain untuk juga bisa menuai hasil kerjanya. Oke, jadi mengapa kita ada ini sekarang? Yang usia 20-an belajar sebanyak mungkin. Ya, yang usia 30-an nanti masuk ke masa editing dan seterusnya. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, selama di STT ini ada nilai-nilai yang setiap orang perlu pegang. Kalau kita tidak memegang nilai tersebut, maka tujuan tiap pribadi untuk menjadi pemimpin yang melatih hati, pikiran, dan tindakannya mengikut Yesus Kristus, kalau tidak punya nilai-nilai dalam perilaku, nanti tujuannya terhambat, nggak tercapai nanti. Ya, jadi bagaimana tiap orang itu berperilaku dalam mengikuti kuliah seperti ini, online maupun nanti sudah datang ke tempat, kemudian dalam hidup berasrama, dalam berkomunikasi dengan dosen, dengan sesama rekan pelajar, itu perilakunya seperti apa? Nilai-nilai apa yang dipegang supaya saya bisa berperilaku sesuai dengan tempat atau organisasi di mana saya ada, sehingga tujuannya tercapai. Nah, supaya hafal ya, maka gambar ini dan motonya jangan dilupain ini. Ini perlu diingat ini ya. Ada gambarnya orang sedang pegang sapu, pakai sepatu, kaos kaki, pakai topi dibalik. Ya. Jadi ini moto kita semua dalam berperilaku adalah tiap orang, termasuk saya, Pak Hendi, dan rekan-rekan yang lain, Pak Yaaro, bersedia menyapu lantai. Kita bukan orang yang cuma bangga ada di mimbar. Kita bukan cuma orang yang bangga duduk-duduk di tempat tinggi. Kalau Pak Yaaman Lugu tadi pagi mengingatkan, memberitahu kita semua, dia suka diundang di acara-acara ibadah orang-orang teman-temannya dari NIAS, dan biasanya suka duduk-duduk di depan. Nah, kita ini bukan orang yang cuma suka duduk di depan. Tapi kita adalah orang yang punya nilai namanya bersedia menyapu lantai. Nah, saya jabarkan sekarang ya. Jadi,
Yang namanya nilai atau value itu ada beberapa area. Yang pertama, nilai inti di soteria, di STT soteria adalah 3H tadi. Yang dari tadi pagi kita sudah dengar beberapa kali. Yang pertama, heart. Nomor 1, masalah heart, hati. Karakter. Karakter itu adalah nilai inti yang prioritas, yang kita utamakan. Kita mau daftar kerja, kita mau masuk kelas, kita mau hidup berasrama, kita mau melakukan apapun, orang selalu mencari orang yang karakternya bagus, yang karakternya baik, yang karakternya otentik, yang karakternya jujur. Jadi, kalau kalian juga nanti mulai mau milih pasangan, cari pasangan nomor 1, lihat karakternya. Ya, orang ini pelit apa enggak ini? Orang ini suka nyuri apa enggak nih? Orang ini jujur atau enggak nih? Suka nipu atau enggak nih? Ya. Jadi nomor 1, nilai inti di soteria adalah karakter. Yang kedua dalam nilai inti adalah kompetensi. Kompetensi itu kepandaian. Kalian belajar, kalian punya tes intelektual, ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya standar, itu kompetensi. Nanti begitu kalian mulai ikut pelajaran, ada yang menguasai misalnya, gampang sekali menghafal latar belakang ilmu tentang latar belakang perjanjian lama, atau tradisi-tradisi yang ada di sekitar kehidupan Tuhan Yesus. Nah, ada orang yang sangat kompeten, sangat cepat sekali hafal. Ketika Pak Hendy mengajarkan tentang teologia dari bapak-bapak gereja, ada yang kemudian menguasai dengan cepat sebuah warna teologi tertentu dari seorang tokoh gereja, misalnya tokoh teolog tertentu. Nah, itu berarti kalian punya kompetensi. Tapi lagi-lagi itu nilai inti yang kedua. Yang pertama tetap karakter. Yang kedua baru kompetensi. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu yang namanya chemistry. Ya, chemistry itu kalau kalian tuh lihat orang yang kalau laki tuh wajahnya ganteng, ya, biasanya kemudian yang cewek-cewek langsung punya ikatan kimia dengan cowok yang wajahnya ganteng. Padahal belum kenal loh. Ya, cuma lihat wajahnya lewat Zoom aja, waduh ini kelihatannya ganteng nih, gitu ya. Atau sebaliknya, cewek-cewek juga lihat ini toh, beberapa teman kalian tuh yang saya tahu ya, yang dari Nias itu mengidolakan grup band Korea itu, BTS itu. Ya, jadi membayangkan kalau saya jadi temannya cowok Korea tersebut, alangkah senangnya. Padahal nggak kenal orangnya, nggak ngerti karakternya. Ya, jadi itu contoh chemistry. Nah, chemistry itu nomor 3. Nilai inti yang kita utamakan di soteria. Yang pertama, karakter. Yang kedua, kompetensi. Kalian rajin belajar, kalian rajin mencari ilmu, bahkan berani untuk membaca buku-buku atau memasuki wilayah ilmu pengetahuan yang selama ini kalian belum pernah eksplorasi. Nah, itu kompetensi. Dan yang ketiga, chemistry. Chemistry itu berarti kalian juga perlu belajar untuk berkomunikasi dengan teman-teman, chemistry itu ya, dengan dosen, berkomunikasi dengan Pak Hendy, dengan saya, dengan Pak Yaaro, dengan Pak siapa lagi Yaman, dengan Bu Claudia, dengan Bu Feni dan rekan-rekan yang lain. Itu nilai inti. Karakter, kompetensi, chemistry. Heart, head, dan hand. Kemudian yang kedua, nilai yang kedua adalah yang namanya nilai aspirasi. Nilai aspirasi. Nah, nilai aspirasi ada 4 yang kita mau lihat dari setiap kita ini. Baik dosen maupun rekan-rekan yang belajar. Yang pertama, bergairah. Kalau kalian ketemu orang yang penuh gairah, semangat, gairah itu menular. Ya, jadi kalian juga merasakan gairahnya orang tersebut. Saya mengajar dengan gairah. Bedakan kalau saya mengajar tanpa gairah. Kalau saya misalnya ngomongnya seperti ini. Hari ini ya, kita mau belajar nilai aspirasi. Jadilah orang yang bergairah. Nah, kalian bergairah nggak kalau saya ngomongnya seperti itu? Ya, tapi yang namanya gairah itu menular. Jadi kita
expect atau kita mengharapkan dosen mengajar dengan penuh gairah. Pelajar belajar dengan penuh gairah, mencatat dengan bergairah, bertanya dengan bergairah, masuk kelas dengan bergairah, mengikuti pelajaran dengan bergairah. Kemudian yang kedua, nilai aspirasinya adalah positif. Berpikir positif. Jadi, melihat situasi yang terjadi, dapat tugas saja misalnya ya, nanti kalian kan mulai dapat tugas tuh, PR, pekerjaan rumah, tugas baca, tugas nulis. Nah, gairah menolong tiap orang untuk kemudian punya nilai aspirasi yang kedua, menyambut tugas tersebut dengan positif. Wah, ini asik nih. Saya berarti akan mulai baca buku yang belum pernah saya baca. Saya berarti akan mulai menemukan ilmu, mengenal ilmu yang saya belum pernah kenal. Jadi itu positif. Tapi kalau negatif kan semangatnya begini ya. Kalau orang dapat tugas, semangatnya negatif, langsung pikirnya, waduh, ini sulit banget ini. Ini sulit sekali nih tugas ini. Ini kok jadi beban ini ya. Saya kok jadi nggak bisa main, saya nggak bisa nonton drama Korea, saya kok nggak bisa melakukan yang saya mau. Nah, itu orang yang negatif. Tapi positif adalah orang yang menyambut sebuah tugas kerja, tugas baca, tugas ujian, tugas pelayanan dengan positif. Dan yang ketiga, nilai aspirasi yang ketiga adalah semangat bisa. Jadi mau melakukan apapun, dikasih tugas apapun, saya bisa. Begitu kalian ngomong saya bisa, nanti ya, ini mujizat yang akan terjadi. Kalian akan langsung menemukan beberapa cara untuk melakukan tugas tersebut. Jadi ya, gairah membuat orang jadi positif, gairah dan positivitas membuat orang jadi merasa bisa untuk mengerjakan sebuah tugas. Jadi semangat bisa. Mau dikasih tugas apapun. Tolong buat karya tulis 6 halaman. Langsung disambut, saya bisa. Gitu ya. Padahal belum tahu tuh. Belum bisa, tapi begitu punya semangat bisa, ini akan terjadi. Kalian langsung pikirannya akan dikuasai Roh Tuhan, hikmat Tuhan akan menolong pikiran kalian menemukan cara-cara, keahlian-keahlian, informasi-informasi yang kalian belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi, itu kalau semangatnya bisa. Tapi kalau semangatnya, waduh, nggak bisa deh ini. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Kok disuruh baca buku bahasa Inggris? Ya kalian kemudian betul-betul merasa kecil dan ini tugasnya seperti gunung yang tidak bisa didaki. Ya, tapi begitu punya semangat bisa, nanti itu satu langkah demi satu langkah kalian menemukan, oh ternyata saya bisa loh. Ya. Dan kemudian nilai aspirasi yang keempat adalah bersahabat. Jadi kita mau melihat orang-orang yang ada di STT Soteria itu memang mengikut Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus Kristus itu bersahabat dengan orang yang berbeda dengan dia, dengan pendosa khususnya, maka kita sebagai pengikut Yesus Kristus bergairah ketemu dengan orang yang berbeda dengan kita. Positif pada saat ketemu dengan orang yang kita anggap berdosa. Dan kemudian kita punya pikiran seperti ini. Saya bisa ngajak ngobrol orang ateis ini. Saya bisa memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada orang yang benci dengan gereja ini. Ya, nah itu membuat kita menjadi orang-orang yang juga kemudian bersahabat dengan teman-teman kita yang lain. Oke, nah selanjutnya yang namanya nilai izin melayani. Jadi kalau kalian tuh suka naik motor atau naik mobil kan harus ambil tuh SIM, surat izin mengemudi. Ya kan? Nah, pada saat kita kemudian terlibat dalam pelayanan di pekerjaan Tuhan, kita ternyata juga punya nilai yang seperti SIM, namanya nilai izin melayani. Nah, nilai izin melayani ada 6. Yang pertama, ya ini. Selalu buat lebih baik. Selalu bikin lebih baik. Jadi kalau kalian nanti dikasih tugas misalnya ya, coba kerjakan tugas membuat refleksi diri. Nah, pertama kali kalian buat refleksi diri, dapat nilai nanti. Nilainya 70. Pada saat Anda
membuat karya tulis refleksi diri dan dapat nilai 70, langsung mikir pada saat dapat, saya akan buat refleksi diri yang lebih baik. Ya. Kemudian kalau diberi tugas yang mirip, nanti diserahkan kepada dosen, targetnya adalah nilainya nanti kalau yang pertama 70 nanti jadi 70,5. Berarti lebih baik 0,5% daripada sebelumnya. Ya gitu ya. Jadi dalam melakukan apapun buat lebih baik. Dalam pekerjaan sehari-hari, membersihkan lantai, mengepel, merapikan tempat asrama di mana kita tinggal, ikut terlibat menyediakan makanan bagi asrama, bagi teman-teman kita, selalu bikin lebih baik. Selalu bikin lebih bersih. Jadi buat lebih baik. Yang kedua, ambil hati. Jadi pada saat mengerjakan tugas, apapun itu bentuknya, ambil hati. Ada orang yang mengerjakan tanpa hati. Gitu ya. Kalian kan punya orang tua kan ya. Kalau orang tua kita itu memberikan kepada Anda makanan, dia memasakkan kita makanan. Nanti bagi yang dari Nias, dari Maluku, dari Kalimantan, mungkin suatu hari bisa datang, berarti kan orang tua biasanya kasih uang sangu. Ya. Nah, orang tua kasih uang sangunya dengan hati. Dia nggak punya banyak, tapi dia memberi kalian sangu. Nah, kalian bisa merasakan sebuah pemberian yang dilakukan dengan hati, itu menyentuh hati kita. Ya. Nah, jadi kalau kalian ada di STT, Soteria, yang mendidik kita semua untuk ikut Yesus Kristus, kita melakukan tugas, bikin paper, mengerjakan ujian, bersih-bersih, masak, kehidupan berasrama, ambil hati. Natain tempat tidur pakai hati. Ngerjain tugas pakai hati. Apalagi, bersihin lantai pakai hati. Semua yang kita kerjakan nanti ya, itu menyentuh hatinya Tuhan. Jadi kalau kalian pernah dengar cerita ya, ada kakak adik namanya Kain dan Habel. Sama-sama kasih persembahan kepada Tuhan, dan di Kejadian pasal yang keempat, diceritakan bahwa Tuhan menerima persembahan Habel, tapi tidak menerima persembahan Kain. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan nggak menerima persembahan Kain? Karena ini, ya, kalau konsisten dengan pesan Alkitab, kalian kan juga tahu, toh, yang Kristen kan tahu, dengar dari khotbah, membaca dari Alkitab sendiri, mengatakan apa? Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat korban persembahanmu, Tuhan melihat hati. Jadi, yang dilihat Tuhan dari persembahan Kain dan Habel adalah Habel mempersembahkan dengan hatinya. Dia ambil hati. Persembahan ini hatinya. Sementara Kain mempersembahkan korban tanpa hati. Dia cuma kasih ini sebagai tugas, ya memang harus kasih persembahan. Jadi kalau kalian kasih mengumpulkan tugas, nanti ikut ujian, ambil hati. Tugas tersebut nanti jadi korban yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhan hatinya senang, kalian dikasih apa sama Tuhan? Dikasih hikmat, ya, dikasih berbagai macam pencerahan oleh Tuhan. Ya, jadi ambil hati. Yang ketiga, kolaborasi. Kolaborasi itu artinya pelajar bekerja sama dengan dosen. Dosen bekerja sama dengan pelajar. Pelajar kerjasama dengan pelajar lainnya. Itu kolaborasi. Bekerja sama untuk menghasilkan hasil yang berlipat kali ganda, kolaborasi. Yang keempat adalah ini. Wow, bukan how. Ini bahasa Inggris nih ya. Kalau orang yang berbahasa Inggris itu ketika melihat sebuah tontonan yang heboh gitu ya, yang bagus, ungkapannya wow gitu ya, bagus banget. Kalau how itu adalah orang yang selalu nanya gini, gimana dong? Kalian dapat tugas misalnya, belum apa-apa langsung gimana nih ngerjainnya? Bahasa Inggris lagi, sulit banget ini. Jadi begitu kalian menanyakan gimana atau how, itu tiba-tiba jalanmu kayak jalan buntu. Tiba-tiba semuanya rasanya nggak ada jalan keluar. Tapi begitu dapat tugas apapun ya, dapat tantangan apapun, dapat situasi yang baru, coba mulai dengan ini. Wow, wah asik banget ini. Ini luar biasa ini.
Saya belum pernah dapat tugas kayak begini nih. Ini wow, ini dahsyat, ini ajaib. Saya orang kampung kok disuruh baca bahasa Inggris. Wow, gitu ya. Jadi latihan ya di sini ya. Tanpa suara coba bilang wow, 1 2 3. Nah, gitu. Saya nggak dengar kalian sih, cuma lihat aja beberapa wajahnya. Oke, kemudian yang kelima, nilai izin melayani adalah nih, gantikan diri Anda. Gantikan diri Anda. Kalian yang masih di rumah saat ini, sebentar lagi kan mungkin sudah vaksin mau datang ke Soteria. Berapa belas tahun kalian sudah tinggal bersama dengan orang tua? Nah, orang tuamu jangan ditinggal begitu aja. Cari temanmu, cari adikmu, cari saudaramu, cari pamanmu, cari siapapun untuk menggantikan peran kamu untuk beberapa waktu ke depan. Nanti kalian juga kemudian datang ke STT Soteria selama 4 tahun, ada yang kemudian praktek dan sebagainya. Nah, pada saat 4 tahun di STT Soteria mungkin nanti akan jadi anggota senat, akan ada yang jadi ketua badan eksekutif mahasiswa. Berarti kalian punya peran kepemimpinan di situ. Ada yang kemudian jadi asisten dosen. Nah, tiap orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan, itu kan sadar toh, kamu itu begitu punya satu posisi, satu tanggung jawab, sebelum kalian selesai, perlu cari orang untuk menggantikan diri Anda. Itu artinya Anda dan saya menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayai. Ada orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, tapi gampang ngambek, gampang putus asa, gampang down, kemudian dengan gampang lari, minggat, melarikan diri. Padahal kepercayaannya besar dari Tuhan. Nah itu kalau Anda diuji ya, untuk dapat SIM melayani gagal dalam hal tersebut. Ini orang yang tidak mempersiapkan penggantinya. Ya. Jadi gantikan diri Anda, belajarnya kapan? Mulai sekarang. Bagi yang belum pergi dari rumahnya, cari pengganti yang menolong orang tua untuk ajak bicara nanti. Kalau orang tuamu itu perlu teman bicara, minta adikmu untuk nemenin orang tuanya, dan seterusnya. Ya. Kalau biasanya kamu yang memasakkan nasi, nah cari saudaramu untuk menggantikan Anda memasak nasi bagi rumah tangga, gitu ya. Dan yang terakhir di dalam surat dalam nilai izin melayani adalah nih, telapak tangan selalu ke atas. Ini telapak tangan menghadap ke atas. Kenapa kok telapak tangan perlu menghadap ke atas? Karena ini, kamu yang berasal dari gereja kalau pas pendeta itu doa berkat, ya. Doa berkat, pada saat pendeta mengucapkan doa berkat, biasanya tangan kita begini atau begini. Begini kan? Ya, ada orang yang bahkan dari pertama kebaktian, apalagi pada saat khotbah tertidur. Tapi begitu doa berkat, tiba-tiba matanya melek, tangannya begini, terbuka ke atas. Karena apa? Mau menerima berkat dari Tuhan. Nah, dalam belajar, dalam menerima instruksi, dalam lihat dengar seminar kayak gini, pendek dari saya misalnya seperti saat ini, akan menolong kalau tangan kita terbuka ke atas. Bedakan dengan tangan begini. Ya, begitu begini, kalian tuh kemudian ini mau menolak, mau menantang. Sementara kalau gini, saya mau mencerna, saya mau belajar. Nah, begitu kita mau mencerna, mau belajar, Tuhan kasih ilmu. Ya, Tuhan kasih nanti masukan itu, pencerahan buat kita. Nanti kalian bisa tes. Tesnya begini. Kalau lagi tegang-tegangan sama teman, atau bagi yang sudah menikah itu seperti Bu Suwarni tegang-tegangan dengan suami, pendeta Sumantri, atau dengan anak, coba bisa dipraktekkan. Lagi tegang, tangannya terbuka. Begitu tangan kita terbuka, ternyata situasi tegang itu mencair dengan cepat. Turun dengan cepat. Kenapa? Kita jadi mau dengar perkataan orang lain. Tapi coba dibalik, nanti ada yang mulai tegang nih ya, siapa misalnya? Mulai konflik dengan teman sekamar, dengan teman dari perjalanan dari Nias ke Jakarta, kemudian ke Purwokerto. Pada saat tegang, coba begini.
nanti ketegangan makin meningkat dan pukul-pukulan beneran. Ya, jadi itu yang terjadi ya. Jadi coba praktekkan. Nah, tapi kita punya nilai izin melayani adalah tangan terbuka. Saya menerima informasi, saya menerima instruksi, saya menerima ilmu, saya menerima wejangan, saya menerima nasihat, saya bahkan menerima omelan sekalipun, saya akan mencerna. Karena itu akan berguna untuk saya olah bersama dengan Roh Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Yang terakhir adalah yang namanya nilai kesengajaan. Nilai kesengajaan. Jadi di STT Soteria, kita semua punya nilai yang dengan sengaja memang kita ciptakan. Yaitu ini, kita memang sengaja mau terlihat muda dan keren. Ya. Jadi kita memang sengaja mau terlihat muda dan keren. Berarti tiap orang yaitu tadi, jaga dirinya. Kalau matanya itu ada kotorannya dibersihin. Bagi para wanita, belajar untuk merapikan dirinya selalu. Rambutnya jangan kelihatan berminyak, mukanya juga kelihatan cerah. Kalau perlu tambahkan make up sedikit, ya jangan menor juga. Kalau menor jadi jelek sekali. Jadi make up sedikit di bibir, di mata, eyeshadow. Nggak perlu beli bulu mata karena bulu mata repot banget masangnya. Ya, dan belum tentu lemnya kuat. Jadi kalau kalian belajar nanti pakai bulu mata bisa copot, jadi itu malah mengganggu. Ya, bagi yang cowok pastiin tampilan kalian, rambut, cara berpakaian, kebersihan, termasuk ini bau badan perlu diperhatikan karena kita hidup bersama dengan orang lain yang bisa terganggu dengan polusi bau badan. Jadi itu hal-hal yang kita perlu perhatikan karena di sekolah ini memang kita punya nilai yang sengaja kita punya, bangun, muda, terlihat muda dan keren. Kan ada orang yang usianya muda, tapi terlihat tua. Ya, ada juga orang yang terlihat yang sudah usianya senior, tapi terlihat muda. Kenapa? Bisa menjaga penampilannya untuk terlihat muda. Gitu ya. Jadi saya pendeta yang kalau khotbah nggak suka pakai jas. Atau ya kadang-kadang lah saya pakai jas. Gitu ya. Tapi ada pendeta yang bilang, kalau khotbah harus pakai jas. Nah, tetapi sebagai orang muda, jas itu ada beberapa model. Jadi kalau saya memakai jas, yang dipakai oleh pendeta-pendeta usia 70-an tanpa memperhatikan postur tubuh, saya bukannya kelihatan keren meskipun pakai jas. Saya justru kelihatan kayak orang dari mana itu? Dari dusun kedinginan, ambil selimut apapun untuk dipakai, gitu ya. Jadi saya tidak suka memakai jas karena itu. Saya hanya pakai jas untuk acara-acara tertentu. Itu pun yang saya cari stylenya cocok dengan postur tubuh saya. Ya, jadi belum tentu loh pakai jas itu selalu kelihatan keren. Kalau nggak cocok model jas yang kita pakai dengan postur tubuh kita. Ada juga orang yang suka pakai sepatu pantofel yang lancip-lancip, panjang-panjang. Ya, saya kenal beberapa orang tuh yang laki-laki itu ya, pendeta-pendeta dari daerah tertentu punya kebiasaan suka pakai pantofel yang lancip-lancip, ujungnya panjang. Jadi jarak antara jempol kaki sampai ke ujung sepatu yang paling depan tuh bisa 5 cm, bisa 7 cm. Jadi sering kesandung-sandung gitu. Nah, kalian lihat, kalian ngaca sendiri. Kalau tinggi badan kita itu 150, 155, 160, kemudian sepatunya itu 20 cm, kalian jadi terlihat kayak bebek, ya, kayak angsa itu. Jadi lucu sekali, gitu ya. Jadi itu contoh ya bahwa ada hal-hal yang kita sengaja harus pikirin dan harus sesuaikan penampilan kita. Kita bukan orang yang cuma punya karakter baik, mampu secara teologi, bisa berkomunikasi, tapi kita juga orang yang memang bisa menjaga penampilan sehingga orang yang beda dengan kita itu suka ketemu kita. Gitu ya. Oke, jadi itu beberapa hal. Nah, satu tips terakhir adalah ini. Selama kita belajar di STT Soteria, meskipun kita itu wajib banyak membaca, tapi
Ini ya, ini tips dari saya nih ya. Lebih banyak melakukan daripada membaca. Untuk belajar sebanyak mungkin dan kemudian memupuk skill, kita perlu lebih banyak melakukan daripada membaca. Jadi baca itu bikin orang memang penuh informasi. Atau tahu lah informasi, belum tentu penuh, tahu. Tapi tidak membuat seseorang jadi ahli. Saya kasih contoh ya. Saya misalnya sedang membaca buku ini. Ini seorang filsuf kontinental namanya John Caputo. Dan dia menulis, filsuf ini sedang menulis tentang hermeneutika, ilmu tafsir Alkitab. Nah, saya baca ini sudah 2 kali. Ini ketiga kalinya saya mau baca, saya udah baca lagi beberapa halaman pertama karena namanya filsuf itu nggak bisa cuma sekali baca. 2-3 kali pun saya bikin catatan-catatan. Ya. Nah, tapi ini bedanya. Saya baca ini 3 kali, saya ulangi baca karena apa? Saya ini sedang mau melatih ilmu yang dia ajarkan lewat buku ini. Jadi saya mulai melakukan ilmu yang dia ajarkan lewat buku ini. Beda kalau saya cuma baca. Saya baca mau 7 kali, mau 10 kali, tapi saya kalau tidak melakukan ilmu yang dia ajarkan, maka saya hanya menjadi orang yang tahu informasi tentang ilmunya, tapi saya tidak pernah punya ilmunya. Nangkep perbedaannya ya. Jadi kalian akan membaca banyak sekali buku, tapi ingat tips dari saya. Setelah baca buku yang banyak itu, lakukan ilmu yang diajarkan oleh buku tersebut. Nanti kalian akan membaca ilmu hermeneutika, ilmu homiletika, ilmu psikologi, ilmu berteologia dengan sistematis, ilmu menerapkan apa itu? Saat teduh ya, ilmu memikirkan konsep abstrak tentang Tuhan. Itu kan ada ilmunya semua itu. Nah, itu dilatih, dilakukan berulang-ulang. Kalau bosan, menolak diri untuk menyerah, baca, paksa diri untuk menafsir, untuk melatih khotbah, untuk menafsir sebuah teks Alkitab. Nah, kalau kalian terus melakukan, maka kalian bukan hanya tahu banyak ilmu, tapi kemudian juga punya skill dalam area yang kalian sedang pelajari. Oke, jadi itu yang saya mau kita semua di STT Soteria itu kemudian mengerti ini loh, orientasi kehidupan belajar mengajar di STT Soteria seperti ini. Ini caranya saya mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang melatih hati saya, pikiran saya, tindakan saya sebagai pengikut Yesus Kristus yang sepenuh hati, yang sedang mau mengajak teman saya, keluarga saya, orang lain untuk ikut Yesus Kristus. Oke, itu dari saya. Sekarang saya persilakan kalau ada Bapak Ibu atau semua yang mau bertanya, silakan. Ayo, mahasiswa baru. Nah, hal-hal yang mungkin kurang jelas atau yang mau ditanyakan, silakan. Dari Susan, ada? Apakah jelas? Febrianus ya, ada? Ya, silakan. Hasil pemaparan mengenai nilai-nilai ada, ambil suatu pelajaran untuk melayani Tuhan ini. Jadi nilai yang ketiga Pak, nilai yang kelima, yaitu gantikan diri Anda, ini maksudnya bagaimana Pak? Masih kurang paham. Nilai yang ketiga dari bagian nomor 5, gantikan diri Anda. Maksudnya dan tujuannya itu untuk apa Pak?
Oke, baik pertanyaannya, baik sekali. Jadi kita ini kan orang yang diberi kesempatan Tuhan ada di sebuah tempat, ada di sebuah keluarga, ada di sebuah organisasi, ada di sebuah tempat pelayanan. Itu bisa karena umur. Jadi ada orang yang ada di sebuah tempat karena umur, ya umurnya ya sampai Tuhan panggil. Tapi kan itu ya, sampai Tuhan panggil itu nggak ada yang tahu. Nah, berarti misalnya saya kasih contoh saya lah ya. Saya usianya 47 tahun. Saya saat ini ketua di STT Soteria. Saya pendeta di The City Light Jakarta dan Gracia Community Jakarta. Nah, saya tidak mau nunggu saya tua sampai tidak berdaya baru cari pengganti saya. Justru di masa saya muda dan produktif dan masih sangat kuat, saya melatih teman-teman, rekan-rekan untuk bisa menggantikan diri saya. Jadi Pak Hendy adalah seorang yang sudah bersama-sama dengan kita semua di STT Soteria selama beberapa belas tahun. Jadi siapa yang akan menggantikan saya dalam waktu dekat? Ya orangnya ya Pak Hendy nanti. Tapi Pak Hendy pada saat yang sama ternyata juga melatih rekan-rekan yang lain. Ya ada Pak Yayan, ada teman-teman yang lain. Saat-saat ini ya, beliau sudah aktif sekali melatih. Sehingga kalau Pak Hendy nanti menjadi ketua, posisi Pak Hendy sebagai ketua akademis itu akan digantikan oleh orang yang selama ini sudah dilatih oleh Pak Hendy. Nah, itu dalam konteks sekolah ya. Dalam konteks gereja seperti apa? Dalam konteks gereja, seringkali ada di gereja-gereja yang pendetanya itu yang punya kuasa penuh. Ya. Biasanya pendetanya itu nggak pernah mempersiapkan penggantinya, nunggu nanti kalau sudah sakit baru nunjuk-nunjuk pengganti. Nah, biasanya kesusahan sendiri. Atau sudah lanjut usia baru nunjuk-nunjuk pengganti. Nah, justru tadi itu ya, kita nggak bisa menunggu kita tua. Atau kita nantilah, di tahun akhir saya baru cari pengganti, enggak. Kapanpun kita itu ada saat ini, kita selalu punya misi untuk mencari pengganti diri kita. Nah, jadi tiap orang ya, itu tadi kalau saya kasih contoh, kalau Anda itu ada di keluarga Anda saat ini, Febianus tadi ya, kan Febianus punya orang tua, punya kakak adik, punya keluarga yang lain. Pada saat Febianus nanti ke STT Soteria, dan kemudian studi selama 4 tahun plus praktek dan sebagainya, pertanyaan saya adalah ini, siapa yang menggantikan dirimu di keluargamu pada saat masa vakum kamu nggak ada? Nah itu kalau selama beberapa minggu ini atau beberapa hari ini atau bahkan berbulan-bulan kemarin kamu sudah siapkan ada yang menggantikan posisi dirimu, maka kamu menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, itu adalah latihan yang sangat baik. Nanti di STT Soteria juga sama. Tiap orang akan punya tugas, punya tanggung jawab, punya peran masing-masing. Ada yang bertugas menjadi pengawas di perpustakaan. Ada yang menjadi petugas mengorganisasi acara olahraga. Ada yang bertugas juga untuk mengawasi kebersihan halaman. Ada yang bertugas untuk menjadi manajer teman-temannya, memperhatikan seluruh keamanan kampus misalnya. Itu kan tugas tanggung jawab. Nah, tugas tanggung jawab tersebut kalian kemudian pelajari dan secepat mungkin cari orang yang dengan cepat atau selama kalian melaksanakan tanggung jawab tersebut, orang tersebut akan bisa menggantikan diri Anda. Nanti kalian kemudian juga praktek di sebuah gereja. Ada orang yang praktek di sebuah gereja, kemudian punya tanggung jawab nih. Di gereja tersebut dia juga jadi ketua sekolah minggu, atau pembina rohani dari departemen remaja, atau terlibat dalam tim musik. Nah biasanya yang sering terjadi adalah orang tidak mengerti tanggung jawabnya dan tidak mempersiapkan pemimpinnya. Orang hanya menyelesaikan masa praktek, dan selesai masa praktek, tidak pernah dia cari orang yang bisa menggantikan posisinya, kemudian dia selesai dan meninggalkan tempat tersebut begitu saja.
Nah, orang seperti itu yaitu tadi legal peninggalannya ya itu jadi cuma memori, cuma ingatan. Oh iya pernah ada orang di sini ngerjain ini, tapi dia tidak pernah meninggalkan yang namanya itu saya kok tiba-tiba lupa kata-katanya. Apa namanya Pak Hendy atau ya aku peninggalan bersejarah lah ya, peran yang punya peran hebat gitu ya. Jadi itu yang kita maksud dengan menggantikan diri kita. Apakah itu menjawab pertanyaannya dari Febrianus? Iya Pak, sangat memuaskan. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih. Apakah masih ada yang lain? Ada Pak, saya Pak. Rekan-rekan mahasiswa ada? Ada Pak. Ya, Yadu silakan Hartono Siapa ya. Ya. Atas nama Oh, Yadu ya, Hartono silakan. ya. Baik, dari berbagai nilai-nilai yang sudah Bapak jelaskan, mana nilai yang lebih kami utamakan atau lebih kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari? Ya, itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan yang kita bicarakan dan kita kerjakan ya di Soteria ini, kalau ditanya mana, semuanya ini kita simpulkan jadi satu kata, bersedia menyapu lantai. Jadi itu untuk mengingat kita semua, saya ini orang yang punya nilai dalam perilaku saya pemimpin yang bersedia menyapu lantai. Saya pemimpin. Tapi lihat nih gambarnya ya. Pemimpin ini nyapu dengan wajahnya tersenyum, terus keren, topinya dibalik. Dia tidak menyapu dengan wajah kusam. Dia pakai baju, pakai sepatu. Ya, jadi terlihat keren untuk melakukan semua tugas pelayanan yang tugas studi, tugas pelayanan, tugas penggembalaan, apapun yang kita perlu kerjakan. Jadi kalau ditanya yang mana yang paling utama, ini semua sifatnya ini ya, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau nanti Hartono itu mulai mengutamakan karakter, kamu sendiri kemudian sadar, saya kemudian nggak cukup nih kalau saya hanya mengutamakan karakter, tapi saya bodoh, saya nggak mau belajar, saya akan meningkatkan kompetensi saya. Ya. Nah, kalau sudah punya karakter dan kompetensi sebagai nilai inti, kemudian Hartono juga sadar, saya perlu menjalin relasi, chemistry dengan orang-orang lain ini. Ya. Nah, dari situ kemudian muncul nilai aspirasi mulai diterapkan. Bagaimana? Saya menunjukkan karakter saya sebagai hamba Tuhan yang kompeten, yang mau menjalin relasi dengan orang lain, yaitu dengan menunjukkan gairah kalau ketemu orang. Jadi kalau ketemu dosen, ketemu teman, ketemu rekan, kalau kamu bergairah kan menyenangkan, ya enggak? Tapi kalau temanmu ketemu kamu tuh males-males gitu ya, ngantuk-ngantuk gitu. Nah, kamu kan kurang suka. Jadi pada saat kamu ikut kelas, ikut apapun, gairah itu kemudian akan berkaitan itu. Kamu jadi orang yang positif, yang merasa bisa menghadapi semua tantangan, dan menjadi orang yang juga bersahabat dengan teman-teman yang lain. Dan seterusnya. Kemudian nanti kamu juga akan punya semangat. Saya mau bikin tugas saya lebih baik deh. Saya akan buat nilai saya meningkat lebih baik. Gitu ya. Caranya gimana? Oh, ternyata saya perlu mengambil hati tugas ini. Ini bukan cuma sekedar PR, ini hati saya ada di tugas ini. Nanti kalian mulai belajar khotbah misalnya ya. Orang khotbah dengan hati atau tanpa hati juga kelihatan. Orang kasih persembahan dengan hati tanpa hati kelihatan. Orang masak nasi goreng aja nih ya, dengan hati atau tanpa hati juga kelihatan hasilnya. Saya kan punya istri itu ya. Kalau istri saya tuh masak tanpa hati, saya jadi nggak suka makan. Tapi kalau istri saya masak dengan hati, dia kasih dengan hatinya, makanan itu jadi enak banget. Padahal biasa aja, tapi jadi enak banget. Gitu ya. Jadi ya, itu bedanya ya. Jadi kalau kita membuat sebuah tugas dengan hati, itu akan membedakan nilainya dengan melakukan tugas tanpa hati, dan seterusnya. Jadi berkaitan satu dengan yang lainnya. Di STT Soteria kita nggak milih. Saya cuma mau ini deh, saya cuma mau positif, tapi nggak bisa bergairah, nggak mau bergairah, nggak bisa. Ini semua saling berkaitan. Dalam berperilaku, di STT ini,
semua nilai ini berkaitan. Apakah itu menjawab pertanyaannya, Hartono? Bisa, Pak. Oke, thank you. Iya, Pak. Sama-sama. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Ada lagi? Dari Jessica ada. Jangan apa ya, malu atau takut, tanya aja. Yang penting kalian paham mengapa masuk STT Soteria, lalu nilai-nilai apa yang akan kalian pelajari dan terapkan, ya. Tentunya itu semua untuk membentuk kita menjadi seorang pemimpin, ya, pemimpin yang bisa memimpin orang lain ikut Tuhan. Nah, itu yang penting. Oke, dari Immanuel, ada ini yang sana kesulitan jaringan ya, kamu dari tadi keluar masuk. Immanuel Lee, J2. Fitri. Iya Pak, dari tadi aku nggak dapat jaringan, jaring nggak ada sinyal. Oh, oke, nggak apa-apa. Dari Fitri atau yang lain ada? Mungkin bahan ini Pak Jason bisa di-share nanti Pak ya. Biar nanti soalnya ada 2 orang ini nggak bisa ikut, mungkin kendala jaringan. Christoph sama Happy ya, nggak ada ya. Oke, jadi kami berharap materi-materi dari ospek ya, dari Pak Yason ini kalian baca lagi, pelajari lagi ya, supaya benar-benar paham dan kalian bisa siap nanti kalau sudah masuk ke STT Soteria ya, datang ke Purwokerto-nya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, ya kita akan akhiri ya. Besok ada soft skills sebetulnya ya, jam 9 pagi. Ada Zoom juga. Jadi kalian ikut, itu tentang praise and worship ya. Untuk besok Selasa jam 9 pagi ada lewat Zoom. Kemudian nanti siang 1:30 masih ada 1 kuliah ya, dengan Pak Yayan, apa namanya, penulisan karya ilmiah. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Jangan ragu-ragu atau takut atau malu-malu. Menyer ini belum dengar suaranya dari tadi. Menyer, kalian ini berlima satu tempat ya? Menyer, Immanuel, Eka dengan Febrianus. Iya, Pak. Iya Pak, iya. Oh, oke. Iya, ya. Ada lagi? Ada Pak, dari saya. Generasi dia. Oh, generasi. Oke. Pada Bapak yang jelaskan tadi, ada di situ nilai inti. Macam-macamnya ada satu kata yaitu chemistry. Nah, apa itu arti dari chemistry, Pak? Oke, jadi chemistry itu artinya itu kalau itu kan bahasa Inggris ya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu kimia ya. Jadi kayak ini. Tapi terjemahnya begini ya. Ada orang yang lihat orang lain, misalnya lah generasi ya. Ini generasi ini namamu nih ya, generasi ya. Iya. Oke. Jadi kalau generasi itu misalnya melihat kamu
pernah lihat penyanyi wanita siapa di Indonesia? Raisa pernah lihat? Atau Agnes Monica? Pernah lihat? Iya, Pak, Nonton lah pernah ya? lihat. Iya, iya. Oke. Nah, kan ada cowok-cowok yang mengidolakan penyanyi wanita tertentu karena cantik, suaranya bagus, dan rasanya seperti waduh ini kalau jadi pacar saya ini bagus sekali. Nah kalau orang di gereja itu misalnya yang terjadi ikatan-ikatan chemistry itu misalnya tuh kamu melihat pemimpin pujian wanita, waduh bagus banget ini mimpinnya. Atau pemain musik wanita, atau penyanyi paduan suara wanita yang begitu hebat dalam menyanyi, dalam memimpin. Dan kemudian kita merasa, waduh kalau orang itu ya jadi istri saya cocok banget itu. Nanti saya bisa jadi pendeta yang bagus, dia nanti yang memimpin paduan suara gitu, yang nyanyi, itu namanya ikatan chemistry, ikatan kimia gitu. Nah, tetapi ikatan kimia tersebut tidak bisa dijadikan prinsip awal untuk mengenal orang lain, untuk bekerja sama, untuk melayani. Jadi saya aja kalau cari rekan pelayan, saya nggak cari orang yang itu tadi yang saya lihat yang saya lihat suaranya bagus doang, atau pinter main musik, atau pinter berkhotbah. Saya nggak cari orang seperti itu dulu, meskipun orang pinter. Yang saya cari pertama adalah dari percakapan, ngobrol, ngopi, karakternya seperti apa. Karena apa? Kalau orang itu kemampuannya sangat bagus, sehingga saya terasa, waduh, saya ini kok suka ya dengan suaranya, suka dengan khotbahnya, suka dengan caranya memimpin. Tapi ternyata saya nggak kenal karakternya, gitu ya. Suaranya sih bagus, pinter nyanyi, tapi sulit diajak kerjasama. Nah, sulit ajak kerjasama adalah masalah karakter. Suaranya bagus, pinter nyanyi, itu masalah chemistry. Saya kagum lihat dengerin suaranya, sehingga terjadi ikatan chemistry. Gitu. Nah, itu nomor terakhir. Itu bukannya nggak penting, penting tapi nomor ketiga. Yang paling penting adalah karakter terlebih dahulu. Nanti generasi dengan belajar bersama dengan semua rekan yang lain di Soteria akan makin mengerti apa yang kita maksud dengan itu tadi ya, karakter nomor 1, kompetensi nomor 2, dan kemudian yang ketiga itu ini, ikatan kimia tadi ya. Oke, terima kasih generasi. Iya, Pak. Oke. Baik, kalau sudah, saya terima kasih untuk waktu kita semua, sudah pas 1 jam. Ya. Jadi kita ketemu lagi di kesempatan yang lain ya, antara online lagi atau nanti kita ketemu di Oh iya Pak Yason, kampus. nanti Jumat Oh iya. ketemu kelas spiritual formation. Oh iya ya, baik. Nah, jam 11 Pak. Jam 11 ya. Oke, Hari Pak. Jumat kalian kan ada kelas spiritual formation ya. Jam 11 nanti Pak Yason dan itu dengan tim dosen. Oke, jangan lupa persiapkan diri. Ya, thank you Pak Yason untuk sharing visi misi dalam ospek ini ya. Iya. Semoga. Baik, terima kasih ya. Kita berdoa bersama ya. Oke, kita akan akhiri dengan doa. Mari Pak Yason. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami semua, sehingga kami bisa saling berkenalan sebagai dosen dan rekan pelajar di STT Soteria. Dan kami semua ada dalam misi yang Tuhan kerjakan di dunia ini adalah untuk mengikut pribadi Tuhan Yesus Kristus, mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus dan ajaran semua nilai yang Tuhan Yesus ajarkan, dan kemudian mengajak orang lain, memperkenalkan orang yang jauh dari Tuhan untuk mulai mendekat kepada Tuhan, dan mengajak orang lain untuk ikut pribadi Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua rekan dosen dan juga rekan pelajar yang akan ada dalam perjalanan bersama ini, dan kiranya perjalanan penuh petualangan, penuh eksplorasi ini akan mengasihkan buat setiap pribadi dan menantang kami semua untuk masuk ke dalam area-area yang Tuhan mungkin akan singkapkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Oke, selamat siang. Ketemu lagi. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak.